Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciesa Gloria Ramuboba. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan WK Ubak. Nah, teman-teman, di sini saya dan teman kelompok saya akan melakukan presentasi tentang infeksi saluran reproduksi. Untuk itu, silakan mendengar penjelasan kami, semoga bermanfaat. A. Pengertian infeksi saluran reproduksi adalah masuk dan berkembangnya kuman penyebab infeksi ke dalam saluran reproduksi. Kuman penyebab infeksi tersebut dapat berupa bakteri, jamur, virus, dan parasit. Perempuan lebih mudah terkena infeksi saluran reproduksi dibandingkan laki-laki karena saluran reproduksi perempuan lebih dekat ke anus dan saluran kencing. Infeksi saluran reproduksi pada perempuan juga sering tidak diketahui karena gejalanya kurang jelas dibandingkan laki-laki. B. Gejala. Yang pertama, gejala umum. Rasa sakit atau gatal di kelamin, muncul benjolan bintik atau luka di sekitar kelamin, keluar cairan yang tidak biasa dan bau dari alat kelamin, terjadinya pembengkakan di pangkal paha. Yang kedua, gejala pada perempuan yang dampaknya lebih serius dan sulit didiagnosa karena umumnya asimptomatik, keluar cairan yang tidak biasa dan berbau tidak enak dari alat kelamin, keluar darah bukan pada masa haid, sakit pada saat berhubungan seks, rasa sakit pada perut bagian bawah, menjadi beban tersembunyi bagi perempuan karena merasa bersalah dan malu berobat. Terus yang ketiga, gejala pada laki-laki. Terasa sakit saat kencing, keluar cairan atau nanah dari alat kelamin, terjadi pembengkakan pada buah pelur dan terasa sakit atau panas. Jenis-jenis IMS atau ISR. Infeksi saluran reproduksi adalah terminologi umum yang digunakan untuk 3 jenis infeksi pada saluran reproduksi. Yang pertama itu ISR endogen, adalah jenis ISR yang paling umum di dunia. Timbul akibat pertumbuhan tidak normal atau organisme yang seharusnya tumbuh normal di dalam vagina, antara lain vaginosis bakteri dan candidiasis yang mudah disembuhkan. Yang kedua itu ada ISR iatrogenik atau yang berhubungan dengan prosedur medis, adalah infeksi yang disebabkan akibat masuknya mikroorganisme ke dalam saluran reproduksi melalui prosedur medis yang kurang atau tidak steril. Misalnya induksi haid, aborsi, pemasangan AKDR, peristiwa persalinan, atau apabila infeksi sudah ada di dalam saluran reproduksi bagian bawah menyebar melalui mulut rahim hingga ke saluran reproduksi bagian atas. Yang ketiga itu ada PMS, adalah sebagian ditularkan melalui berhubungan seksual dengan pasangan yang telah terinfeksi. Kemudian ada faktor-faktor terjadinya IMS pada seseorang. Yang pertama itu adanya 2 tubuh pada mitra seksual. Kedua itu ada umur kurang dari 21 tahun. Ketiga itu pasangan kurang dari 1. Yang keempat itu pasangan seksual baru 3 bulan terakhir. Yang kelima itu belum menikah. Yang keenam pernah seks anal. Yang ketujuh itu pernah berhubungan seksual dengan pasangan tanpa pelindung. Yang kedelapan itu pernah berhubungan seksual dengan ODHA. Yang kesembilan riwayat menderita uklus kelamin atau GO. Baik, di bagian E-nya yaitu akibat ISR. Akibat ISR pada perempuan dapat menyebabkan kehamilan di luar kandungan, kemandulan, kanker leher rahim, meningkatkan resiko HIV, kelainan pada janin atau BBLR, infeksi bawaan sejak lahir, bayi lahir mati dan bayi lahir belum cukup umur. Yang berikutnya, dampak negatif ISR sangat serius, terutama bagi perempuan antara lain. Yang pertama, komplikasi kehamilan. Yang kedua, penyakit radang panggul atau PRP yang dapat berkembang dan menyebabkan kemandulan, kehamilan di luar kandungan, serta rasa sakit yang berkepanjangan. Yang ketiga, meningkatkan resiko penularan HIV. Yang keempat, banyak ISR yang gejala dan tanda-tandanya tidak dirasakan, terutama pada perempuan, hingga terlambat untuk menghindari kerusakan pada organ reproduksi. Yang kelima, 30-70% kasus kuman papilomavirus atau HPV berakhir dengan kanker mulut rahim atau serviks yang merupakan kanker terbanyak yang ditemukan pada perempuan, yaitu 370
kasus baru tiap tahunnya dari 80% diantaranya di negara berkembang. Bagian F-nya dia itu pencegahan ISR. Yang pertama, mencegah infeksi baru dengan memutuskan jalur penularannya. Yang kedua, ISR endogen dapat dicegah melalui peningkatan kebersihan individu, peningkatan akses pada pelayanan kesehatan yang bermutu, promosi mencari pengobatan ke pelayan kesehatan. Yang ketiga, ISR iatrogenik dapat dicegah melalui sterilisasi peralatan medis yang digunakan strychnine atau pengobatan terhadap ISR sebelum melaksanakan prosedur medis. Yang keempat, PMS dapat dicegah dengan menghindari hubungan seksual atau dengan melakukan hubungan seksual yang aman atau monogami atau penggunaan kondom yang benar dan konsisten. Sekian dan terima kasih.